Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti dari sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami mengangkat tema mengenai pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sawi dalam kitab Safwatut Tafasir memberi syarahan terhadap ayat tersebut. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya agar menjadi kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wasiat itu menjadi ketakwaan kepada Allah dan
kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, wal yakhsha adalah sigat amar. Kaidah mengatakan, pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena akan menyebabkan kemunduran. Apabila generasi sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh penyalahgunaan media dan pergaulan bebas. Karena modal utama dalam membentangi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas dan pemahaman manfaat serta mudarat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga memudahkan mereka dalam proses aktualisasi budaya dan daya ikut-ikutan, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi kita sekarang, maka mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, Penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan di berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Dermo, dan Jong Islamic Denban. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, seorang tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi The Grand Old Man, istilah Bung Karno menjadi Stotjiber, bahkan menjadi The Founding Father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir memberi syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah cerita aneh mereka menurut perjalanan yang tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir memberi syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita aneh mereka menurut perjalanan yang tidak
tidak dikurangi sedikit pun. Ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang pandai membela akidah, pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh karena itu, selaku remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan oleh para pemuda dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi negeri kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menceritakan bahwa setidaknya ada 5 olah yang harus kita tingkatkan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika 5 olah ini sudah melekat pada generasi kita sekarang, maka pemuda dan remaja dapat melanjutkan estafet perjuangan terhadap bangsanya yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki tekad juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Maka hendaklah tidak kita meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sadaqallah.